Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selamat sore Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak. Kali ini saya akan membahas tentang OSS KKPR. Yang pasti saya tidak akan membahas secara mendalam atau dari sudut pandang aturan, karena saya bukan seseorang yang ahli terkait OSS KKPR ini. Tapi seenggaknya saya membahas dari sisi yang seluruh pelaku usaha mengalami kendala yang sama. Saya screen ya, share screen. Jadi kalau Anda semua menonton video saya ini, jadi Anda jangan kaget. Jangan kaget kalau Anda oh eh, saya mengalami kendala ini gitu. Jadi Anda jangan kaget, ternyata mengalami hal yang sama yang diceritakan di video ini, dan juga saya memberikan solusinya ketika Anda mendapatkan kendala yang Anda temui. Dan disclaimer lagi ya, pertama, di dalam video ini saya tidak akan menjelaskan secara mendalam cara dari sudut pandang aturan karena saya bukan ahlinya. Kedua, saya hanya menjelaskan kendala yang dialami oleh seluruh pelaku usaha. Nah, apa sih KKPR itu? Saya akan membahas sekilas saja. KKPR merupakan sebuah jenis perizinan yang menjadi acuan baru di dalam melakukan perizinan berusaha sebagai pengganti izin lokasi, tipe lokasi dan izin pemanfaatan ruang dalam bangun dan mengurus tanah. Oke, kita next. Nah, ini adalah kendala yang sering ditemui para pelaku usaha karena seluruh pelaku usaha yang saya dengar mengalami kendala seperti ini. Kita next ya. Kendala yang sering ditemui oleh para pelaku usaha. Salah satu kendala yang sering ditemukan oleh para pelaku usaha adalah notifikasi sistem OSS yang tidak menjelaskan kondisi real yang ada. Ini adalah salah satu contoh notifikasi dari sistem OSS yang Anda temukan. Ketika Anda ketika Anda melakukan permohonan, Anda pasti mendapatkan notifikasi seperti ini atau status seperti ini. Menurut saya ini rancu ya, yang ada tulisan informasi permohonan perusahaan KKPR Anda sudah diteruskan ke Kementerian Agraria Tata Ruang bla 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 bla. Lanjut akan menerima pemberian setoran bla bla bla. Menurut saya ini rancu. Dan kerancuan ini saya akan menjelaskan di slide selanjutnya. PKKPR menunggu verifikasi persyaratan. Nah, untuk Anda mengetahui notifikasi seperti ini, KKPR itu kan kewenangannya ada di Kementerian Agraria Tata Ruang, khususnya di Direktorat Jenderal Tata Ruang. Untuk Anda menanyakan apakah data tersebut masuk atau tidak, atau data tersebut progresnya sudah sampai mana, Anda datang ke Kementerian Agraria Tata Ruang. Saya menyarankan menanyakan saja progres dan perkembangan seperti apa. Kalau Anda menunjukkan notifikasi status dari OSS Anda seperti ini, saya pastikan yang melayani Anda di Direktorat Jenderal Tata Ruang pasti akan menjawab, oh, seluruh pelaku usaha pasti mendapatkan notifikasi dan status seperti ini. Kita next ya. Nah, solusinya. Tadi saya sudah bahas di slide sebelumnya. Pertama, silakan konsultasi ke Direktorat Jenderal Tata Ruang, Jalan Raya Patah 1, nomor 1 Jaksel. Kenapa saya mengarahkan Anda ke nomor 1 ini? Karena yang saya dengar seluruh pelaku usaha pasti bilang, oh, BKPM tidak membuka layanan offline dalam untuk menerima konsultasi para pelaku usaha. Jadi yang membuka layanan offline itu adalah Direktorat Jenderal Tata Ruang di Jalan Raden Patah 1, nomor 1, Jakarta Selatan. Lalu yang kedua, jika Anda ingin mengetahui flowchart KKPR, Anda bisa kunjungi di tataruang.atrppn.go.id. Flowchartnya bisa Anda download di menu pengumuman.
Lalu yang ketiga, silakan hubungi di helpdesk OSS KKPR di Direktorat Jenderal Tata Ruang di 0821 1161 665. Dan 4, tim teknis BKPM ada di Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan. Bila Anda berkonsultasi dan menanyakan ke OSS BKPM yang bukan dari Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan, saya pastikan adalah jawaban dari OSS itu akan lempar ke Kementerian Agraria Tata Ruang, khususnya di Direktorat Jenderal Tata Ruang, karena si OSS itu kalau yang bukan, ya saya tekankan sekali lagi, yang bukan dari Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan, mereka hanya membaca notifikasi dari sistem Anda seperti ini. Mereka tidak punya sistem yang open public yang bisa menjelaskan posisi data Anda sampai mana. Mereka hanya menjawab dari notifikasi seperti ini. Dan mereka tidak punya sistem seperti Kementerian Agraria Tata Ruang yang ada sistem, kalau nggak salah itu namanya statistik nasional. Jadi saya tekankan sekali lagi, ada di nomor 4 ini, tim teknis BKPM ada di Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan. Pak Nur Fuad kalau nggak salah nama direkturnya. Kita next ya. Nah, jika Anda ingin mengetahui flowchart dari KKPR, Anda silakan kunjungi tataruang.atrbpn.go.id yang sebelah atas. Persegi panjang warna hijau itu ada URL yang bisa Anda kunjungi. Kita next ya. Bila Anda sudah masuk ke URL ini, tataruang.atrbpn.go.id, maka Anda scroll ke bawah. Di tulisan pengumuman ini ada, di menu pengumuman ini ada flow persetujuan KKPR. Bila Anda mengklik flow persetujuan KKPR, maka nanti ada, sebentar saya kembali, akan ada seperti ini flowchart-nya. Flowchart yang bisa Anda ketahui. Bila kembali ke notifikasi para pelaku usaha yang bilang, oh saya kok belum mendapatkan SPS. Ya, memang betul SPS belum diterima, karena kalau Anda lihat flowchart yang nomor 2 ini, bukan flowchart nomor 2 ya, di nomor 3 SPS akan diterima dan dikirimkan dari sistem Simfonis Kementerian Keuangan ke akun pelaku usaha atau email pelaku usaha bila data Anda sudah tervalidasi dari validator Direktorat Jenderal Tata Ruang. Sedangkan dari notifikasi Anda di sistem OSS BKPM itu pasti, selanjutnya Anda akan menambah SPS. Ya saya yakin orang yang membuat notifikasi seperti itu nggak paham flowchart seperti ini. Dan kalau boleh pakai istilah, ya OSS itu, OSS BKPM tidak senada seirama. Jadi mereka yang paham akan teknisnya ini adalah di Direktorat Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan BKPM seperti itu. Jadi kalau memang Anda ingin mengetahui flowchart-nya, Anda bisa ke tataruang.atrbpn.go.id. Di menu pengumuman Anda akan bisa mendownload flowchart seperti ini. Kita kembali ke slide saya sebelumnya ya. Oke sih, itu aja sih. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu, mas dan mbak yang ingin bertanya, jangan lupa di subscribe dulu. Subscribe silakan di like, komen yang sopan, di share kalau memang ini menurut Anda bermanfaat. Dan thank you sih, itu aja sih. Thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.